Voice of Indonesia. Dan pendengar, kami mau langsung update informasi untuk Anda ini terkait dengan situasi yang kurang baik ya yang terjadi di dunia saat ini. Karena Sabtu malam kemarin ini Iran menghujani Israel dengan rudal ya. Dan tak tanggung-tanggung ya, Teheran dilaporkan menembak 300 rudal dan drone berbagai jenis ke negeri Zionis Israel. Dan pendengar, kita mau tahu situasi terkini, kondisi terkini di Iran sendiri, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana ya. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Mas Mursyid Al-Haq, ini mahasiswa Magister Al-Huil Bait International University of Tehran, Iran. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja ya. Halo, Mas Mursyid, apa kabar? Halo? Halo Mbak, suara saya terdengar ya? Terdengar dengan Halo, suara baik. saya terdengar nggak? Terdengar dengan baik, Mas. Oke. Apa kabar, Mas Mursyid? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, dan kita berharap teman-teman di sana terus selalu baik ya dengan kondisi yang ada saat ini. Mas Mursyid, posisi sekarang berada di mana, Mas Mursyid? Saya posisi di Teheran, Mbak, di ibu kota Iran. Oke. Saat ini berada di kampus kah? Iya, di kampus, di asrama kampus saya. Lalu situasi terkini di Teheran, Iran sendiri seperti apa, Mas Mursyid? Untuk situasi di Teheran, khususnya di ibu kota Iran, di Teheran ini baik sih Pak, Mbak, aman, kondusif. Tidak terjadi apa-apa, justru bahkan kemarin setelah kiriman rudal dari Iran ke Israel itu, di Iran bahkan cenderung ramai membicarakan bahwa ya banyak masyarakat Iran sendiri yang bersukacita gitu atas kiriman rudal ini. Tapi apakah masyarakat Iran sendiri sudah tahu atau sudah mengetahui ada rencana pengiriman rudal ini, atau memang tiba-tiba gitu kaget? Kalau masyarakat sebenarnya tidak ada info, tetapi kemarin setelah beritanya dan memang bisa dilihat langsung secara kasat mata, sebelumnya tidak ada pemberitahuan, tetapi memang pemerintah sendiri setelah pasca penyerangan konsulat di Suriah itu, konsulat Iran, memang ada ancaman dari Iran untuk akan membalas begitu ya serangan dari Israel ke konsulat Iran di Suriah tersebut. Oke, jadi memang ini tidak terduga begitu ya, masyarakat tidak tahu akan informasi pengiriman rudal ini ya. Lalu mau tanya nih untuk kabar terkini dari WNI sendiri, ada berapa sih kalau untuk PPI sendiri, pelajar Indonesia di sana, Mas Mursyid? PPI pelajar Iran pelajar Indonesia di Iran ya, angkanya di sekitar 100-an sih Mbak. Oke. Dan rata-rata mengambil kuliahnya di Teheran ya, di ibu kota ya? Justru enggak, kebanyakan mayoritas pelajar itu tinggalnya di kota Qum, Iran. Itu mungkin jaraknya sekitar 200 km dari ibu kota Teheran. Oke, jadi sekitar 200 km ya. Lumayan ya. Dan kalau Mas sendiri ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain nih, mereka semua dalam kondisi yang aman ya? Ini kan berkoordinasi tentunya ya? Ya, alhamdulillah dari KBRI pun kemarin sudah ada imbauan untuk tetap tenang, namun tetap waspada jika memang situasi nanti akan memanas. KBRI sendiri sudah mengeluarkan imbauan siaga 2 begitu Mbak, supaya kita tetap berkoordinasi dengan KBRI, tetap menjalin komunikasi. Kemudian kita juga tetap waspada dan menghindari kerumunan. Kemudian kita juga tetap harus mengikuti arahan dan menaati imbauan keamanan yang dikeluarkan oleh setempat begitu Mbak. Oke. Lalu untuk pemerintah Iran sendiri, apakah misalnya memberikan ada pengetatan gitu untuk
masyarakat beraktivitas atau seperti biasa saja sehari-hari? Seperti biasa saja. Justru saya melihat beberapa kejadian di sini masyarakat ini apa namanya membagi-bagikan makanan seperti syukuran karena ini bagi mereka ini Syukur. apa ya satu satu kemenangan Mhm, pukulan untuk Israel yang selama ini memang kan punya apa namanya masyarakat sini punya mhm. semangat bahwa Israel itu harus diberi pelajaran karena pendudukannya terhadap tanah Palestina ya di. Oke. Jadi, memang, tampak sukacita justru ya di masyarakat Iran ya? Iya, iya. Mhm, Masyarakat Iran sendiri sukacita dan tidak terlihat seperti ada satu ketakutan dari masyarakat mungkin nanti akan ada serangan mhm balasan mhm mhm, daripada kiriman rudal ini mhm. dari Iran, tetapi ya saya pikir kalau kita untuk WNI ya memang tetap harus waspada saya Mhm. kira, tapi tetap tidak harus panik, tetap waspada jika memang situasi nanti memanas begitu Mbak. Oke. Jadi memang tetap, waspada dan berhati-hati kalau seandainya, ada peningkatan, situasi ya di Iran begitu? Betul Mbak, Mhm. begitu. Lalu, KBRI sendiri, sudah mengantisipasi, sudah memberikan, antisipasi kalau seandainya, situasi memanas harus kemana begitu? Ada himbauan? Betul Mbak, Mhm. kemarin Kemana? juga Mhm sudah eee, jadi KBRI sudah memberikan bahwa sudah ada titik-titik kumpul, mhm kemudian juga ada nomor-nomor kontak darurat itu sudah dikirimkan, kemudian semua WNI sudah dihubungi di apa namanya didata bagaimana kondisi, kemudian posisi di mana, kemudian juga untuk apa namanya mengurangi Halo, Mas Mursyid? berkoordinasi ketika ada sesuatu yang terjadi. Oke. Halo? Halo Mbak, Iya. iya begitu. Jadi memang Masih terdengar suara saya? jadi memang sudah dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk begitu ya? Iya Mbak, tapi KBRI pun tetap eh, harus tenang masyarakat, tidak perlu panik. Mhm. Ya mudah-mudahan situasi sebenarnya Iran ini Halo, Mas, terputus? Halo, Mas Mursyid? Halo? Mas Mursyid? tahan Iran di Halo? Ya, pendengar Voice of Indonesia, mohon maaf sekali nih karena, situasi yang karena koneksi jaringan ya yang kurang baik, jadi kita terputus nih dengan Mas Mursyid yang tadi sudah menyampaikan. Halo Mas Mursyid, terputus ya Mas Mursyid? halo Pak. Ya, mohon maaf Mbak, sinyalnya agak kurang baik. Jadi kenapa tadi ceritanya tentang Iran, kenapa nih Iran? Ya Iran, saya pikir Iran ini pernyataannya ini bagian daripada apa balasan Mhm, ketika konsulatnya itu kemarin di Suriah diserang oleh Israel. Jadi tapi kita akan lihat bagaimana nanti respon Israel mhm, terhadap serangan yang dilancarkan Iran kemarin. mhm mhm. Kalau mungkin nanti Israel balas dendam terhadap serangan kemarin, mungkin situasi akan memanas. Iya, mhm. Tetapi dalam hitungan Iran seharusnya Israel tidak serang balik karena ini kan karena pernyataan dari pimpinan tertinggi Iran bahwa ini bukan untuk Oke. Ya pendengar, Voice of Indonesia terputus lagi ya, keluar bahkan ini. Jadi mohon maaf sekali. Ya, jadi gimana tadi, pernyataan dari pimpinan tertinggi Iran? Ini kayaknya penting ini ya, kutipannya ya. ya ini menyatakan bahwa Oke.
Halo Mas Mursyid. Palestina dan juga terhadap Iran. Oke. Jadi Iran bukan untuk memulai perang, justru untuk mengakhiri. Tapi Oke. mungkin kita bisa lihat nanti apakah respon Israel terhadap serangan ini apakah akan serang balik. Ya kita tidak bisa Prediksi ya. prediksi, ya betul Mbak. Oke Mas Mursyid, terima kasih nih untuk informasinya. Berharap situasi tetap terkendali begitu di sana ya, dan teman-teman dalam kondisi yang baik. Apalagi ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya, Mas Mursyid. Betul Mbak, ya kami berharap situasi bisa menjadi kondusif dan tidak terjadi apa-apa, khususnya juga untuk warga Indonesia. Kemarin juga sudah diadakan Zoom meeting bersama WNI yang ada di Israel ataupun sekitar Palestina, kemudian bersama kita WNI yang ada di Iran. Ya, kita berharap situasi membaik dan tidak terjadi apa-apa, apalagi kita masih ada di suasana Idul Fitri. Kita Betul. berharap semuanya ada dalam keadaan baik. Amin, 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 amin. Terima kasih Mas Mursyid. Salam untuk teman-teman di sana tentunya ya. Dan tetap Baik, Mbak. berhati-hati dan tetap waspada ya. Baik, Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Terima Mohon kasih. maaf sinyalnya agak kurang bagus. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Mursyid. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Mursyid Al-Haq, ini mahasiswa Magister Al-Hul Bait International University of Teheran, Iran. Ini memberikan laporan situasi terkini di Iran, atau lebih tepatnya di kota Teheran, Iran. Dan kita berharap tentunya yang terbaik nih untuk situasi di sana. Semoga juga warga negara Indonesia di sana tidak mengalami hal apapun ya, dalam kondisi yang tetap baik, apalagi di suasana Hari Raya Idul Fitri ini. Voice of Indonesia.